Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nur Fahmi dengan NIM 24014210445 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS matkul Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Gunsoro Bayu Prasetyo. Langsung saja ya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang sejarah dari revolusi industri 4.0. Pengertian revolusi industri 4.0. Revolusi industri generasi keempat yang secara luas dikenal dengan istilah industri 4.0 adalah sebuah revolusi industri yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, dan semakin konvergensinya batas antar manusia, mesin, dan sumber daya lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, revolusi tersebut merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya sehingga melahirkan model bisnis yang baru dan berbasis digital. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Ya, kemudian ada sejarah revolusi industri 4.0. Sejarah revolusi industri 4.0 sendiri mulai diputuskan pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang asal Jerman, itu pada tahun 2011, lalu di acara Hannover Trade Fair pada tahun 2015. Angela Merkel mengenalkan gagasan revolusi industri ini di acara World Economic Forum atau lebih singkat dengan WEF. Tidak hanya Jerman yang melakukan penelitian serius mengenai revolusi industri ini, namun Amerika Serikat juga menggerakkan Smart Manufacturing Partnership Coalition, sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, universitas, dan laboratorium yang memiliki tujuan untuk memajukan cara berpikir di balik revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Bila kita melihat kembali revolusi industri 3.0, di mana merupakan titik awal dari era digital revolution. Namun nyatanya, perkembangan revolusi industri 3 ke revolusi 4 sangat signifikan. Hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada di era revolusi industri 3 mulai ditemukan. Para ahli meyakini era ini merupakan era dari revolusi industri keempat, dikarenakan terdapat banyak inovasi baru di industri keempat. Di antara seperti IoT, Big Data, percakapan 3D, AI, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot, dan mesin pintar. Salah satu hal terbesar di dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things, IoT. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Selain membahas tentang revolusi industri keempat, saya juga akan membahas tentang revolusi industri kelima. Society 5.0 adalah konsep yang memungkinkan umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern seperti AI dan robot untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia. Konsep ini merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang pada sebelumnya, di mana seperti kita ketahui, jadi satu adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Dengan society dua adalah era pertanian, di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Yang ketiga, sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang strategi keempat, manusia sudah mengenal komputer hingga internet. Dan strategi kelima, era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Kemudian dalam strategi lima, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi, dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Kemudian ada sejarah dari Sejati lima ini, kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia seiring waktu semakin maju dan berkembang. Salah satunya ialah
Society 5 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti IoT, AI, dan robot untuk kebutuhan manusia. Kembangan tidak hanya berhenti pada revolusi industri keempat. Federasi Bisnis Jepang lalu memunculkan konsep era Society kelima. Society kelima menggabungkan dunia maya dengan dunia fisik. Tujuannya adalah mempermudah kehidupan manusia. Keberadaan teknologi dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah sosial manusia. Salah satu manfaatnya adalah memperluas peluang kerja. Nah, dari kedua industri yang di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan revolusi dan industri 4 dan society 5 memiliki hubungan. Yang pertama, konsep industri 4.0 dan society 5 pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI dan kecepatan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan society 5 menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Banyak model dan strategi bisnis yang sebelumnya tidak kepikiran muncul untuk merevitalisasi dan memenangkan bisnis di lapangan, bahkan mengalahkan incumbent dengan tegas dan cepat, misalnya Gojek. Dan tidak hanya transportasi, tetapi juga industri perbankan akan terpengaruh. Bankir, analisis kredit, agen asuransi, kasir, dan resepsionis akan segera diambil alih oleh aplikasi smartphone. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwasanya interaksi antara mesin atau sistem fisik dan manusia tetap diperlukan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.